Silakan Mas Sony. Langsung ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di acara Bincang Kemitraan, Rabu 9 Februari 2022. Saya Sony Sukada, Direktur Eksekutif CCPHI atau Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Indonesia. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu pada acara Bincang Kemitraan pertama CCPHI di 2022 ini. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Lebih jauh lagi, pandemi COVID-19 telah menciptakan tidak hanya krisis kesehatan global, namun juga krisis pembangunan berkelanjutan. Diperlukan peran, aksi, dan kolaborasi yang positif dan konstruktif dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, NGO, akademisi, dan media, dalam mengerahkan dan memadukan sumber daya yang dimiliki agar dapat mempercepat resolusi menuju pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh untuk mengatasi tantangan tidak hanya pandemi, tetapi juga perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati, yang jika tidak diatasi akan semakin mendorong penurunan capaian SDGs. CCPHI telah melaksanakan forum kemitraan sebagai platform untuk membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan dan mempromosikan program-program kemitraan untuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan sejak didirikan pada tahun 2011. Melalui acara Bincang Kemitraan yang bertajuk Kemitraan untuk Indonesia Sehat, kami bermaksud agar pemangku kepentingan dapat berjejaring serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami berharap inisiasi ini akan semakin mendorong terbangunnya kemitraan-kemitraan baru yang berkelanjutan dan inklusif, agar dapat memberikan dampak yang semakin optimal bagi penerima manfaat, khususnya dalam bidang kesehatan. Hari ini kita mendapat kehormatan karena USAID Indonesia berkenan hadir untuk memaparkan berbagai program di bidang kesehatan. Tentunya kita berharap dalam acara ini kita bisa mendapatkan informasi lengkap tentang program kesehatan yang dilaksanakan oleh USAID. Bagaimana dan apa yang dibutuhkan agar dapat bermitra dengan USAID, serta peran, kontribusi, dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Telah hadir bersama kita hari ini adalah Ibu Pamela Foster, USAID Director of Health Office, yang akan menyampaikan sambutannya. Thank you for coming, Bu Pam. The floor is yours. I'm trying to see if I can get everything to work. Hi, Pak. That's fine. It's a little bit slow. Thank you all very much for making time for this. And I can't begin to say how excited we are about this discussion and looking at an expanded collaboration and cooperation. And I'm excited to see so many people, both online on Facebook and here in the room with us. But honest, I don't know if you want to start with the PowerPoint, or we just want to make a few opening remarks. Yes, Bu Pam, we actually have prepared the PowerPoints. Bu Priska, is it us that shared, or is it CCPHI team that will be sharing? Bu Lucia will share it, please. Oh, Okay. Bu Lucia will share. Okay. Yeah, I will share, Mbak Anas. Okay. Thank you. Yeah. Great. I'm also delighted that so many of the colleagues from the health office are on the presentation today. It represents a range of both depth and breadth of technical expertise. So please, I hope that either in the chat box
or in one-on-ones or as questions, please ask when there's an area that you don't understand. I'm going to start off with just a quick overview. Next slide. About working with USAID. I will start by a quick shot of where we work currently, and then we can go into a more detailed discussion on the type of work that we do. Many of you know, I hope, that USAID has a long and proud partnership with the government, with civil society, with NGOs, with universities, and increasingly with the private sector here in Indonesia. We've been working here for over 50 years. We have over 20 years of partnership in the health sector. And as you can see from this quick map, we really do work both in a range of technical issues, so HIV, tuberculosis, maternal and child health, immunization, COVID, and then increasingly, of course, with health system strengthening. And Ibu Anastasia has really been doing a good job with leading a lot of the work as we work with the digital transformation, as we work with private sector engagements, and as we work to strengthen JKN. So it's really, I think, wherever you are located and whatever your area of interest is, there is a way that we look forward to having a discussion with you about how we can partner together to improve Indonesia's priorities in the health sector, how we can address stunting, how we can address maternal and child health, how we can address tuberculosis, and of course, increasingly come to the end of the COVID pandemic. Next slide. I think that one of the things that you will hear increasingly throughout the presentation and part of the discussion is we are very proud. We are very proud to be able to partner with Indonesia, both with technical assistance, with expert advice, and with financial resources. But I think that it's very clear to everybody on this call that our funding is just a very small bit and is meant to be catalytic. The amount of money that Indonesia already has at its resources, both from the government and through other mechanisms, it far outweighs anything that we can bring to the table. I think that what USAID can do is that we really are able to bring together innovative financial partnerships. We are able to really demonstrate and pilot new approaches, and to really work with the systems work, the technical expertise to show how small tweaks can have big and lasting impacts. And then you will see from the map that I showed you before that we really do have a footprint across the country, and that our little bit of work really has been able to have some catalytic impact all across all 34 provinces, over 500 districts, working with 50,000 health personnel, 25,000 health providers. So we really, and we're happy to provide more and detailed information, but I think I don't want you to think that your organization only has a little bit of money or a little bit of resources or a little bit of staff, and therefore there's not a role for you in partnering with USAID, because that is not the message that I want you to take away from the discussion that we will have. USAID is very much committed to working with local NGOs and CSOs, to working with local companies, and to working with other partners. And this can be in a cost-sharing model. It can be in a more traditional CSR model. It can be in resource investment co-financing. I mean, I think that there are a range of options that a partnership can look like. And I hope that as we go through this presentation today, you'll get a bit of a broader sense of what that is. I'm going to stop there and hand it back to my colleagues. Anastasia, I don't know who you want to take through sort of in depth with the rest of the portfolio, but I look forward to following this discussion and to
following and answering any questions that you have. So back to you, Anastasia. Terima kasih Ibu Pam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, nama saya Anastasia Susanto, biasa dipanggil Anas. Saya di USAID mengelola program Health System Strengthening atau penguatan sistem kesehatan. Mungkin pada presentasi kali ini nanti masing-masing dari kami dan saya dan rekan-rekan dari USAID akan memberikan paparan singkat mengenai program sektor masing-masing. Jadi di kami ada nanti paparan dari 4 sektor, kemudian akan diakhiri dengan paparan dari tim private sector engagement. Nah, sektor-sektor yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ini seputar penguatan sistem kesehatan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan memaparkan seputar kesehatan ibu dan anak. Kemudian akan dilanjutkan dengan Global Health Security, kemudian dilanjutkan dengan program TB. Baru nanti dilanjutkan paparan oleh rekan saya untuk program private sector engagement. Nanti jika masih ada waktu, ada satu video yang ingin saya tampilkan juga, tapi nanti saja di akhir paparan gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi, izinkan saya untuk memulai paparan seputar program Health System Strengthening. Jadi seperti yang ditampilkan di layar, program ini tujuannya untuk menguatkan atau memperkuat kapasitas dari pemerintah Indonesia dalam mengelola public health, human, and financial resources. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga meningkatkan public health governance untuk bisa mencapai financial protection, equity, kemudian outcome kesehatan yang lebih baik, terutama di isu-isu seputar TB, HIV, dan kesehatan ibu dan anak. Saat ini portfolio program Health System Strengthening atau yang biasa disingkat HSS, ada 6 program, itu Health Financing Activity. Health Financing Activity ini fokus di isu-isu terkait dengan pembiayaan kesehatan, jaminan kesehatan nasional, dan mendukung Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan juga pihak-pihak lain yang terkait seperti Kementerian Keuangan atau Dewan Jaminan Sistem Nasional, Kesehatan Sosial Nasional, Kemenko PMK, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga Health Policy Plus atau disingkat HP Plus. Program ini menyasar kebijakan-kebijakan kesehatan secara umum. Kebijakan terakhir yang nanti akan juga saya paparkan secara lebih detail itu terkait dengan public-private partnership atau dalam bahasa Indonesia ini disebut kemitraan atau kerjasama pemerintah dan swasta. Kemudian berikutnya ada program Medicine Technologies and Pharmaceutical Services atau disingkat MTEPS. Program ini menyasar isu seputar pharmaceutical expenditure, bagaimana kita bisa mengelola pengeluaran terkait dengan farmasi dengan lebih baik, kemudian health technology assessment juga. Kemudian ada program terkait dengan health information system, bagaimana penguatan sistem informasi kita dan penggunaan datanya, bagaimana melakukan analisis data, dan saat ini seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Pam, kita juga mendukung Kementerian Kesehatan, Pusdatin, dan DTO untuk proses di transformasi digital yang sedang berjalan di Indonesia. Kemudian berikutnya ada program MDRC, Medical Devices Regulatory Convergence. Nah, proyek ini secara spesifik menyasar bagaimana regulatory environment di Indonesia untuk medical devices dan juga termasuk di dalamnya standar-standar. Kemudian ada program terkait dengan supply chain juga, ini secara spesifik menyasar isu terkait TB dan HIV. Slide berikutnya. Nah, ini paparan singkat apa sih sebenarnya manfaat dari private sector engagement untuk secara spesifik program penguatan sistem kesehatan atau HSS. Jadi tujuan dari penguatan sistem kesehatan di sini adalah ultimately untuk universal health coverage atau cakupan jaminan cakupan kesehatan semesta. Nah, program ini menyasar upaya-upaya untuk perseorangan maupun masyarakat dengan pendekatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Jadi yang kita mau support pemerintah dalam hal ini itu program tidak hanya kuratif dan rehabilitatif yang saat ini masih menjadi fokus, tapi bersama dengan pemerintah kita bergerak untuk menguatkan atau meningkatkan usaha promotif dan preventif di layanan kesehatan maupun di masyarakat juga. Nah, untuk bisa mencapai program ini, kita perlu sumber daya kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk yang tadi saya sampaikan. Ada informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan juga dalam hal ini senang sekali karena kita bisa mengundangnya CSO di dalam kesempatan ini, karena peran aktif masyarakat juga sangat penting untuk mendukung pencapaian universal health coverage ini. Nah, benefit-nya dirasakan tidak hanya untuk government dan private sector, tapi juga semua pihak, terutama gitu ya. Tapi secara spesifik untuk pemerintah, private sector engagement ini membantu meningkatkan ketersediaan sumber daya begitu. Karena karena pemerintah menyadari pemerintah tidak bisa mencapai cakupan kesehatan semesta ini sendiri. Jadi memang membutuhkan sumber daya dari berbagai pihak, termasuk private sector, CSO, masyarakat dan lain-lain gitu. Nah, dari sisi private sector sendiri, kita bisa melihat bagaimana private sector itu memiliki fleksibilitas yang lebih besar, kemudian highly adaptive, dan mempunyai kesempatan-kesempatan untuk bisa mengkomplement pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, kita berharap private sector ini bisa memaksimalkan social dan economic impact melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh private sector dalam hal ini. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, draft peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan KPS atau kerjasama pemerintah dan swasta, dan juga di dalam peraturan ini ada berbagai contoh juga community based health financing di dalamnya. Nah, tujuan dan manfaat dari PMK KPS ini seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, manfaatnya itu untuk pemerintah yaitu memperluas, meningkatkan potensi, inovasi dari berbagai pihak supaya dampak sosial dan ekonomi bisa lebih maksimal. Kemudian untuk swasta juga bisa berkontribusi, memberikan perluasan sumber daya, dan mengembangkan kerjasama dalam bentuk yang baru. Nah, secara struktural, regulasi ini akan membantu memberikan arahan dan petunjuk teknis begitu bagaimana kita mengelola kerjasama pemerintah dan swasta ini. Nah, secara singkatnya nanti akan ada komite pengelolaan KPS atau kerjasama pemerintah swasta yang dinaungi oleh Pak Menteri sendiri atau Menteri Kesehatan dalam hal ini. Nanti akan ada komite yang terdiri dari 3 tim, yaitu tim pelaksana, tim pengadaan, dan tim Monef. Nanti jika ada waktu di akhir saya akan sampaikan video yang bisa mengupas lebih dalam apa sih sebenarnya isi dari Permenkes seperti ini dan bagaimana contoh dari kerjasama pemerintah swasta. Di sebelah kiri bawah ini kita lihat skema dari community based health financing. Jadi bagaimana sebenarnya CSO juga bisa punya peran untuk memperkuat sistem kesehatan, dalam hal ini pembiayaan kesehatan. Jadi memanfaatkan dana-dana crowd yang ada, dalam hal ini contohnya sudah ada di beberapa CSO. Ini masuk juga ke dalam skema pemerintah, jadi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain. Jadi tidak menutup kemungkinan partisipasi tidak hanya private sector, tapi juga CSO untuk isu pembiayaan kesehatan. Slide berikutnya, ini akan menggambarkan tadi dari 6 program yang kita punya, itu kerjasamanya yang kita bisa explore bersama itu seperti apa. Jadi bagaimana private sector dan CSO bisa berinteraksi, berkontribusi untuk isu sistem kesehatan nasional. Jadi specifically untuk project health financing activity, kita saat ini mengupas isu soal rancangan peraturan perundangan untuk pembiayaan kesehatan, kemudian bergerak juga di sistem informasi untuk pembiayaan kesehatan. Ini yang untuk private sector mungkin ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan evidence based policy untuk menginformasikan kepada pemerintah dan juga para pihak supaya peraturan, kebijakan, dialog yang sedang berjalan itu mengacu kepada praktek-praktek yang baik dan juga mengacu kepada informasi dan apa yang terjadi di masyarakat begitu.
Nah, untuk CSO sendiri, engagement melalui health financing activity ini yang tadi saya sampaikan, jadi ada mekanisme-mekanisme untuk crowdfunding yang kita bisa jajaki bersama mungkin untuk mendukung program JKN. Dan juga ada program capacity building untuk CSO terkait dengan health financing. Jadi kita punya kurikulum, punya modul-modul yang kita bisa bagikan juga, atau jika ada CSO yang tertarik untuk terlibat dalam capacity building program ini, nanti juga bisa reach out ke kami, kita bisa explore bersama gimana kita bisa engage bareng-bareng gitu. Kemudian program berikutnya CISU yang menyasar isu Health Information System. Ini juga rencananya akan melihat bagaimana skema sistem informasi di Kementerian Kesehatan bisa kita dukung. Tentu saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyadari tidak bisa nih mengcover seluruh Indonesia pemerintah sendiri, jadi butuh private sector juga. Jadi kalau misalnya ada private sector yang tertarik untuk juga mendukung transformasi digital, kita terbuka untuk bekerja sama. Untuk project MDRC seputar medical devices, regulatory environment dan standards, kita saat ini juga kita sudah mendengarkan banyak insights dari private sector untuk isu-isu yang bisa kita explore bersama untuk mendukung pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas maupun standar yang bisa kita adopsi bersama gitu dengan standar-standar internasional juga. Jadi kalau misalnya ada masukan atau apa, kita terbuka untuk bisa mendapatkan insights dari para private sector yang bergabung di pertemuan pagi hari ini. Untuk HP Plus, isu Permenkes tadi, isu Permenkes seputar kerjasama pemerintah dan swasta, bagaimana kita juga bisa merealisasikan Permenkes ini nantinya dalam bentuk nyata begitu. Jadi kita terbuka kalau misalnya ada interest untuk kita tertarik nih private sector siapa misalnya A atau B gitu tertarik untuk punya kerjasama dengan pemerintah. Monggo di-share dengan kami. Nanti kita saat ini sedang membantu pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan pipeline apa saja interest-interest dari private sector untuk bisa kerjasama dengan pemerintah. Nanti bisa kita explore bersama juga. Untuk MTAPS, saat ini kita membantu pemerintah secara spesifik untuk isu health technology assessment dan juga bagaimana kita bisa memonitor pengeluaran terkait dengan farmasi di Indonesia begitu. Jadi ini gambaran singkat dari program-program sistem kesehatan, penguatan sistem kesehatan di USAID. Kita sangat terbuka untuk bisa explore bareng. Seperti yang dilihat di sini ada banyak isu juga sebenarnya yang lain. Tapi yang di tab atau yang kita kerjakan melalui implementing partners USAID itu beberapa area yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu dari penguatan sistem kesehatan. Saya serahkan berikutnya ke Mas Sigit untuk isu kesehatan ibu dan anak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Anas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa hadir secara virtual dengan teman-teman dari ini ya, yang tergabung bagian dari CCPHI. Pagi hari ini mungkin juga memperkenalkan diri, saya Sigit Sulistyo. Saya di USAID membantu untuk program kesehatan ibu dan anak. Ada juga beberapa tim dari kesehatan ibu anak yang hadir juga secara virtual pagi hari ini, nanti juga bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan sekilas tentang program kesehatan ibu anak di USAID, kemudian portfolio dan juga geografis prioritasnya. Untuk program kesehatan ibu dan anak saat ini fokus dari USAID adalah untuk mendukung Indonesia ya, untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir terutama karena ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara lain dengan level ekonomi yang sama, dan ini juga menjadi salah satu prioritas ya dari pemerintah Indonesia saat ini. Kemudian untuk pencapaian tujuan ini ada 3 tujuan antara ya, yang kami berharap bisa mendukung. Yang pertama adalah meningkatkan akses untuk penggunaan fasilitas layanan kesehatan yang bermutu ya, terutama untuk
kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan, tadi untuk yang pertama itu mencakup baik itu di sektor publik maupun swasta, baik itu di tingkat primer maupun rujukan di rumah sakit. Kemudian tujuan antara kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas. Ini fokusnya lebih untuk meningkatkan kualitas data dan bagaimana data itu bisa digunakan untuk meningkatkan program, ya. Termasuk juga bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memantau program-program atau pelayanan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan status gizi dari, terutama untuk ibu, dan kita berharap juga melalui tujuan antara ini bisa mendukung juga tujuan dari pemerintah Indonesia untuk menurunkan stunting. Saat ini ada beberapa program atau kegiatan di portfolio kesehatan ibu anak yang sedang berjalan. Yang pertama adalah Momentum Country and Global Leadership atau MCGL. Ini lebih fokus pada meningkatkan mutu layanan di fasilitas pelayanan kesehatan publik, ya, baik itu di tingkat primer maupun rujukan dari puskesmas dan juga rumah sakit umum daerah. Dan fokusnya lebih di wilayah timur Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk Bapak Ibu yang bekerja di Nusa Tenggara Timur, tentu kami sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi, ya, dengan program MCGL ini. Yang kedua adalah Momentum Private Healthcare Delivery. Jadi tujuannya sama dengan yang MCGL, yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, tapi fokusnya lebih di sektor swasta. Dan karena di sektor swasta ini lebih banyak di konteks urban dan periurban, di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian ada satu program lagi lebih terkait dengan imunisasi, fokusnya untuk polio. Dan program berikutnya adalah Madani. Ini lebih untuk meningkatkan kapasitas dari CSO dan juga untuk program kesehatan ibu anak, bagaimana melibatkan masyarakat, ya, untuk memantau layanan-layanan baik itu pemerintah maupun swasta melalui akuntabilitas sosial. Yang terakhir, ini mendukung pemerintah Indonesia untuk implementasi survei demografi kesehatan Indonesia di 2022. Sebelumnya kami bekerja sama dengan BKKBN, tapi sekarang ditransisikan ke BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi Bu Pem sempat memaparkan di awal ada beberapa provinsi prioritas, ya, untuk semua portfolio kesehatan di USAID. Kemudian untuk program kesehatan ibu dan anak itu ada 6 provinsi prioritas yang saat ini portfolio USAID bekerja, yaitu di Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Jadi ini yang kami berharap bisa menjadi provinsi-provinsi yang nanti terbuka untuk kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak menutup juga untuk ada provinsi lain yang tidak masuk di 6 provinsi prioritas KIA ini. Mungkin slide berikutnya, Bu Lucy. Ya, oh ya, baik. Ada beberapa peluang, ya, untuk bermitra, terutama dengan sektor swasta dan juga dengan CSO dan NGO. Untuk dengan sektor swasta, saat ini memang sebagian besar program USAID lebih banyak mendukung program pemerintah, ya, untuk memastikan juga keberlanjutan. Jadi ada beberapa program yang sudah berjalan, dan ini mungkin lebih ilustratif, ya, sebagai contoh-contoh saja untuk memberikan gambaran sejauh mana kita bisa bekerja sama. Misalnya untuk penguatan rujukan, ya, untuk terutama untuk kegawat daruratan. Saat ini kami bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, ya, untuk waktu itu sebelumnya dengan mempilotkan penggunaan ambulans pengumpan, ya, ini untuk membantu transportasi ibu hamil, bayi baru lahir, ya, yang mengalami kegawat daruratan supaya bisa mengakses layanan rujukan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, terutama di konteks dengan tantangan geografis, ya. Program ini sekarang sudah di scale up, terutama oleh Kementerian Perindustrian. Beberapa waktu yang lalu sudah direplikasi juga di beberapa wilayah di NTT.
Dan sebelumnya sempat ada juga kontribusi dari sektor swasta ya, melalui dana CSR untuk pengadaan ambulans pengumpan ini di Lebak, Banten. Sehingga ini juga memungkinkan untuk kontribusi dari sektor swasta untuk memperluas replikasi dari ambulans pengumpan ini di wilayah lain di Indonesia. Kemudian juga berikutnya ini tentang rumah tunggu kehamilan yang saat ini bagian dari program pemerintah untuk mendekatkan ibu yang ingin bersalin ke fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan gawat darurat ya, sehingga apabila terjadi gawat darurat bisa dilakukan pertolongan segera. Ada beberapa contoh sebelumnya di Sulawesi Selatan melalui forum CSR, ini juga lebih banyak menggunakan dana CSR. Dari forum CSR di Sulawesi Selatan mereka membantu untuk membangun rumah tunggu kehamilan ya untuk ibu hamil di kompleks rumah sakit. Jadi ada kontribusi juga dari pemerintah daerah menyediakan lahan di wilayah rumah sakit dan ada kontribusi dari sektor swasta untuk membangun ya, dan kemudian juga operasionalisasi dari rumah tunggu kehamilan ini. Untuk program Momentum saat ini fokusnya lebih pada penguatan mutu layanan di rumah sakit dan juga di tingkat primer. Untuk rumah sakit pendekatan utamanya adalah melalui program pendampingan rumah sakit. Ini juga merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang sudah di scale up. Terutama untuk Momentum Private Healthcare Delivery lebih banyak membantu untuk mendukung implementasi program pendampingan rumah sakit ini di rumah sakit swasta ya, karena saat ini lebih banyak fokusnya di rumah sakit pemerintah. Ini juga terbuka juga untuk kolaborasi dengan sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam pelaksanaan program ini di lapangan. Untuk supportive supervision ini lebih pada pendampingan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, baik itu puskesmas maupun klinik swasta. Dan kami bekerja sama juga dengan Ikatan Bidan Indonesia untuk memperkuat ya program sertifikasi bidan delima. Dan ini sebenarnya sebelumnya sudah banyak juga sektor swasta yang berkontribusi ya untuk mendukung IBI untuk memperkuat program sertifikasi ini untuk meningkatkan mutu layanan praktek mandiri bidan ya, terutama bidan swasta di Indonesia. Ada peluang lain yang nanti mungkin Mas Toto akan menjelaskan lebih detail ya, terkait dengan pendanaan bersama ya dari USAID dan juga sektor swasta. Jadi dengan skema ini nanti USAID bisa memberikan investasi ya sejumlah uang tertentu, misalnya anggap saja $100.000 dan diharapkan juga ada dana juga dari sektor swasta ya dengan proporsi 1:1 gitu setidaknya ya. Dan nanti kita bisa melakukan co-creation secara bersama-sama untuk membangun program tersebut. Nah, saat ini fokus untuk yang pendanaan bersama ini adalah untuk pencegahan dan juga untuk menurunkan stunting. Dan lebih banyak memang fokusnya nanti untuk technical assistant ke kementerian di tingkat nasional. Salah satunya adalah BKKBN, karena BKKBN sudah ditunjuk untuk sebagai lead ya untuk mengkoordinir upaya penurunan stunting di Indonesia, dan juga terkait dengan kegiatan social behavior change communication ya untuk pencegahan stunting baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat masyarakat. Kemudian peluang untuk bekerjasama dengan NGO atau CSO melalui program-program yang saat ini sudah berjalan ya, Momentum, kemudian juga Madani. Terdapat beberapa sub awards ya yang diberikan ke CSO atau NGO lokal untuk mendukung pencapaian program-program yang saat ini berjalan. Dan juga ada beberapa kegiatan untuk memperkuat kapasitas dari CSO yang bergerak di bidang kesehatan. Ini hanya beberapa ilustrasi untuk skop yang kesehatan ibu anak sebenarnya cukup luas juga. Nanti kami terbuka juga untuk mendiskusikan. Mungkin ada ide-ide juga dari Bapak Ibu sekalian untuk kita eksplor lebih lanjut kemungkinan kerjasama ke depan. Dari portfolio kesehatan ibu anak, saya pikir ini berikutnya lanjut ke TB atau ke global health ya, ke global health ya, Mbak Monica ya. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Monica, saya dari
USAID Indonesia di Health Office bersama dengan teman-teman lainnya di sini. Senang sekali atas kesempatan yang diberikan. Saya berada di tim yang mengkoordinir untuk kegiatan terkait ketahanan kesehatan global atau Global Health Security Program. Seperti yang terlihat, adapun tujuan dari program ketahanan kesehatan global ini, kita mempunyai tujuan untuk mengurangi dampak dari menular dalam hal ini dengan mengatasi tantangan-tantangan dari ketahanan kesehatan global. Dalam hal ini untuk kami fokusnya lebih kepada pencegahan, deteksi, dan respon terhadap penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia, lalu emerging infectious disease atau penyakit infeksi baru, termasuk di dalamnya adalah untuk resistensi antimikroba atau AMR. Dan kerangka fokus program kami adalah sebagai bagian dari Global Health Security Agenda atau agenda ketahanan kesehatan global, di mana program kami juga berkontribusi terhadap 14 action package, paket-paket aksi kegiatan yang menjadi arahan atau komitmen negara untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Area kerja kami ada di 31 provinsi, di mana kami selain tentunya bekerja di 14 priority province yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit, kami juga bekerja di area dengan resiko penyakit zoonosis dan EID yang ada. Jadi kira-kira seperti itu. Sebagai bagian tadi yang saya sampaikan, mendukung global framework-nya itu adalah GHSA, areanya adalah Prevent, Detect, Response untuk zoonosis, EID, dan juga untuk AMR. Dan di bawah portfolio kami ada 6 mitra pelaksana, di mana kami bekerja melalui mitra pelaksana ini, dan ini menjadi bagian dari proyek global, di antaranya dengan UN Agency, ada dengan FAO, dengan WHO, dan juga dengan international organization seperti IFRC atau Federation Red Cross yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Kami juga bekerja dengan mitra di antaranya FHI 360 di bawah Project IDDS, lalu dengan Indonesia One Health University Network di program OHWNG, One Health Workforce Next Generation. Lalu proyek kami yang terkini adalah bersama dengan konsorsium private sector, di mana nama proyeknya adalah Transform, terkait dengan transformational strategies untuk mereduce risk yang ada di farm atau di peternakan, di mana konsorsium ini di-lead oleh Cargill. Dari portfolio kami secara dalam hal ini seluruh mitra kami berkontribusi atau bekerja sama langsung dengan kementerian. Dalam hal ini untuk Kementerian Pertanian, khususnya untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di sini semua mitra kami juga punya bentuk kolaborasi dalam kerangka One Health atau satu kesehatan, di antaranya FAO, hampir semuanya ada juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, tetapi yang direct link dengan Kementerian Pertanian adalah FAO dan Transform. Sementara untuk Kementerian Kesehatan itu ada WHO, ada IDDS, dan IFRC, selain juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Untuk OHWNG oleh Indohun bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Dalam kolaborasi dengan private sector, beberapa bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan dan bisa kita eksplor lagi ke depannya, diantaranya adalah terkait dengan supply chain, partnership, diagnostic and lab partnership, juga terkait kemampuan deteksi untuk testing, juga ada knowledge sharing, di mana dalam hal ini pihak swasta juga sangat berperan untuk dapat
berbagi informasi terkait dengan perkembangan situasi penyakit, laboratory testing yang dilakukan, lalu juga bisa melakukan program atau training atau kurikulum adaptations and replications di anak perusahaannya atau di networknya, lalu bisa berkolaborasi melakukan joint events, program magang, lalu ada potensial transfer of technology atau kolaborasi, reporting dan information system. Dan secara khusus di dalam GHSA itu ada private sector roundtable sebagai bagian dari support private sector terhadap GHSA di area yang tadi diantaranya yang sudah saya sampaikan seperti supply chain dan logistik, policy development advocacy, workforce development, technology and analytics. Informasi lebih detail ada bisa diakses di ghsaagenda.org. Sementara untuk NGO CSO, kami juga bekerja melalui implementing partners yang sudah ada saat ini melalui 6 proyek ini, sehingga diantaranya juga kami berkolaborasi dengan organisasi profesi, dengan subject matter spesifik organisasi, jadi bisa dikembangkan juga dalam kerangka program Global Health Security. Yang berikutnya, saya juga bersama dengan teman-teman yang lain, kami saat ini ada program terkait dengan respon COVID dan vaksinasi, di mana fokus utamanya adalah tentu saja untuk membantu pemerintah, mensupport pemerintah dalam COVID response di Indonesia, dan juga mengakselerasi vaksinasi COVID yang ada saat ini. Kami juga bekerja bersama melalui implementing partner kami. Saat ini ada 5 implementing partner, yaitu Epic COVID oleh FAI 360, Mentari COVID oleh MPKU Muhammadiyah, Breakthrough Actions oleh Johns Hopkins Center for Communication Program, UNICEF, dan IFRC juga terkait respons COVID. Dan saat ini kami juga bekerja di 34 provinsi di Indonesia melalui mitra kami. Dan partner kerjasama utama dari mitra-mitra ini adalah Kementerian Kesehatan, tetapi Palang Merah Indonesia, tetapi juga tentu saja bekerja sama dengan banyak pihak-pihak lainnya yang terlibat di dalam COVID response dan vaksinasi ini. Dan diantaranya yang saat ini sedang berlangsung atau yang sudah selesai, diantaranya dengan Traveloka, dengan Meta, dengan Komuter Indonesia, dengan Grab, lalu ada kolaborasi dengan BKSD DKI Jakarta terkait akselerasi untuk vaksin service delivery. Di sini juga ada bentuk seperti product promotions, partnerships terkait dengan penggunaan platform sosial media, di mana ada area-area kolaborasi yang mungkin bisa kita lakukan bersama terkait dengan mengexpand lokasi atau sites untuk vaksinasi. Kita juga bisa terbuka untuk menambah services vaksinasi terkait dengan temporary atau mobile vaccination site, mengingat banyak sekali daerah di Indonesia yang akses ke area vaksinasi masih cukup sulit, juga termasuk di dalamnya area untuk provinsi-provinsi yang masih cakupan vaksinasinya cukup rendah, dan juga kami terbuka juga untuk berkolaborasi memberikan akses kepada masyarakat vulnerable atau people with disabilities, jadi sangat terbuka untuk hal itu. Kami juga membuka potensi kolaborasi untuk terus terkait dengan risk communication melalui campaign messaging dari
COVID, vaksin dan respons di berbagai sosial media dan platform informasi lainnya. Lalu ada potensi juga untuk mengekspansi telemedicine dan medical waste handling yang ada saat ini untuk program vaksinasi ini. Dan saat ini karena proses program vaksinasi juga masih terus berjalan, support dari private sector dan teman-teman NGO CSO ini tentu saja sangat besar untuk membantu program pemerintah secara overall. Itu sedikit informasi untuk portfolio Global Health Security dan juga COVID. Saya teruskan ke Mas B dari portfolio TB. Terima kasih. Terima kasih Mbak Monica. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Muhammad Bey Sonata, biasa dipanggil Bey. Saya di USAID bekerja untuk program tuberkulosis atau TBC ya, biasa dikenal di Indonesia. Portofolio untuk tuberkulosis dalam dukungan USAID ke Kementerian Kesehatan, itu tujuan utamanya sebenarnya memang untuk mengurangi beban dari TBC dan meningkatkan outcome dari pengobatan TBC. Strategi utama yang diambil di USAID itu terdiri dari empat strategi besar. Jadi ini saya akan coba ungkapkan area-area intervensi yang bisa dilakukan oleh USAID sehingga Bapak Ibu juga mempunyai gambaran jika mempunyai ide untuk berkolaborasi, terutama menggunakan nanti yang akan dijelaskan setelah saya menggunakan mekanisme private sector engagement, area mana yang potensial untuk bisa dilakukan kerjasama dengan USAID. Jadi mulai dari reach ini lebih ke arah kita menemukan kasus ya. Jadi mulai dari screening, mulai dari area untuk diagnostik TB, baik melalui mikroskopis maupun melalui diagnostik dengan menggunakan tes cepat molekuler ataupun menggunakan kultur dan drug sensitivity test. Termasuk juga engagement atau pelibatan dari semua providers, baik provider dari layanan swasta maupun layanan pemerintah, mulai dari klinik, dokter praktek mandiri, layanan pertama, kemudian juga ada layanan rujukan. Termasuk juga kita area kerja yang mungkin bisa kita support juga adalah terkait dengan community care delivery. Jadi terutama untuk layanan TB resisten obat, di mana pasien masih diharapkan untuk datang tiap hari ke layanan kesehatan, itu menjadi burden utama juga, sehingga tujuan utama jika kita mendekatkan layanan sampai ke pasien dengan memberikan dukungan melalui komunitas, itu akan meningkatkan juga kepatuhan berobat. Jadi area-area untuk reach ini bisa area yang merupakan area kerja yang dalam strategi di USAID untuk operasional strateginya termasuk dalam reach. Di dalam reach juga termasuk screening. Jadi kita juga screening di dalam layanan maupun screening di luar layanan itu merupakan area yang bisa kita dukung juga. Kemudian untuk pengobatan atau cure, ini terkait dengan memastikan bahwa pengobatan TB, baik TB resisten obat maupun TB sensitif obat, itu bisa dilakukan sesuai dengan standar nasional dan memastikan kepatuhan berobat, sehingga pengobatan hasil akhir pengobatan itu bisa sembuh maupun pengobatan lengkap. Jadi area-area penguatan untuk manajemen pengobatan baik di layanan maupun di komunitas itu juga menjadi area yang bisa kita lakukan. Dan sekarang yang terutama paling penting dalam menuju eliminasi tuberkulosis seperti target dari Indonesia dan global juga menuju eliminasi di 2030, yang paling utama
terkait dengan eliminasi itu adalah pengobatan pencegahan. Jika dulu kita jargonnya itu melakukan stop TB, jadi stop TB itu lebih ke arah bagaimana kita menghentikan atau mencapai target supaya TB itu bisa berhenti penularannya. Itu lebih fokus ke arah bagaimana menemukan kasus dan bagaimana menyembuhkan. Jadi dulu targetnya itu adalah penemuan kasus atau treatment coverage-nya itu bisa mencapai 90%, kemudian hasil akhir pengobatan, treatment success rate bisa 80%. Tapi kalau kita menuju ke eliminasi, pengobatan pencegahan adalah hal mutlak yang harus dilakukan, karena ini akan memotong rantai penularan, terutama bagi TB yang dormant ya, TB yang laten TB. Sehingga pengobatan pencegahan ini sangat penting. Ini area yang sekarang juga menjadi perhatian utama di global maupun di negara kita. Termasuk juga health promotion. Ini area-area yang bisa kita support. Terkait dengan self-reliance, di sini lebih ke arah tadi dukungan yang dichannelkan melalui penguatan sistem kesehatan yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Anastasia di depan. Sekarang untuk portofolio yang sedang didukung oleh USAID ada 4 besar sebenarnya. Jadi ada tuberculosis private sector, USAID TBPS, kemudian ada Mandiri TB, Mentari TB, dan PSM. Dan ada satu lagi, kita menempatkan tenaga-tenaga advisor di Kementerian Kesehatan. Jadi sudah ada 5 tenaga advisor yang mendukung teman-teman di Kementerian Kesehatan. Untuk USAID TBPS ini diimplementasikan oleh konsorsium yang dipimpin oleh FHI 360. Fokus utamanya adalah memberikan model engagement untuk private sector, terutama layanan pertama yang layanan tingkat pertama yang masih sangat kurang di program TB, terutama DPM, klinik, farmasi dan sebagainya. Kemudian untuk Mandiri TB ini bekerja lebih ke arah mendukung teman-teman CSO, terutama kelompok pasien dalam melakukan dukungan terhadap pasien terutama TB resisten obat, dan bagaimana mereka mendapatkan akses terhadap pendanaan lokal. Jadi ini sudah mulai dilakukan bagaimana kelompok-kelompok pasien ini bisa mandiri dan mendapatkan pendanaan baik dari dana APBD maupun dari CSR. Kemudian untuk Mentari TB ini kita bekerja sama dengan MPKU Muhammadiyah, jadi jejaring rumah sakit di bawah jejaring Muhammadiyah Aisyah. Ada 6 rumah sakit yang akan sekarang sudah memulai menyediakan layanan terhadap pasien TBRO. Jadi ada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogja, dan di Jawa Timur. Kemudian untuk PSM, tadi sudah sempat disebutkan oleh Anastasia di atas, ini kolaborasi antara TB dan HIV yang fokus kepada akses ke diagnostik dan layanan memastikan ketersediaan obat dan komoditas bagi TB di layanan. Slide selanjutnya. Kalau terkait dengan ini contoh dari apa yang dilakukan terkait dengan private sector engagement. Jadi bisa menjadikan semacam ilustrasi bagaimana nanti teman-teman dari private sector itu bisa berkontribusi. Jadi terkait dengan terutama di TBPS, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga melakukan platform untuk memudahkan bagi private provider mendapatkan peningkatan kapasitas dan juga pelatihan. Karena selama ini kendala pelatihan yang ada biasanya membutuhkan waktu lama, dan bagi teman-teman di private provider itu menjadi tantangan tersendiri.
sehingga dikembangkan e-learning platform yang user friendly bagi private provider, tapi masih memenuhi standar-standar pelatihan dari Kementerian Kesehatan untuk TB. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin bisa menjadi potensi jika ada kelompok rumah sakit atau chain hospital yang ingin juga berkontribusi terhadap program TB. TBPS sekarang memulai melakukan Big Chain Hospital Engagement. Jadi bekerja sama dengan manajemen dari jejaring rumah sakit yang ada sekarang. Approach sudah dilakukan di 5 chain rumah sakit dan sedang dalam proses finalisasi kesepakatan dengan satu Big Chain Hospital swasta chain hospital yang lumayan terkenal di Indonesia. Jadi ini peluang juga karena TBPS akan membantu dari rumah sakit ini untuk secara manajerial bisa memastikan jejaring di dalam rumah sakit melakukan penemuan kasus dan melaporkan semua kasus yang ditemukan, termasuk memastikan akses terhadap diagnostik dan obat dari program itu bisa dicapai. Kemudian ya ini juga termasuk bagaimana bekerja sama dengan koalisi organisasi profesi. Di TB ada KOPI TB namanya, jadi koalisi organisasi profesi Indonesia untuk program TB. Jadi ini semacam asosiasi dari beberapa organisasi profesi yang ada di Indonesia untuk melakukan dukungan kepada program TB. Jadi ada program yang sedang dilakukan oleh KOPI TB bersama dengan TBPS dan Kementerian Kesehatan terkait dengan mekanisme peningkatan kualitas layanan kualitas penanganan TB di layanan. Kemudian tadi sempat saya sebut sudah terkait dengan layanan TBRO di rumah sakit swasta dengan bekerja sama dengan Muhammadiyah, dan ada satu program yang ini juga salah satu kolaborasi antara USAID dengan private sector dengan Becton Dickinson, jadi perusahaan yang memproduksi alat diagnostik untuk TB juga. Jadi ada program 3 tahun yang sedang berjalan, penguatan terhadap laboratorium TB di Indonesia yang melakukan pemeriksaan kultur di ST terutama. Jadi ini juga sudah berjalan lebih dari 2 tahun dan memasuki tahun terakhir untuk kerjasamanya. Terkait dengan bagaimana teman-teman dari NGO dan lokal CSO juga bisa bekerja sama secara langsung dengan USAID, kita ada mekanisme yang kita sebut sebagai Local Organization Network. Jadi Local Organization Network ini adalah mekanisme yang kita membuka peluang kepada organisasi lokal untuk melakukan kegiatan bersama dengan dukungan USAID. Contohnya ini yang tadi Mandiri TB itu Yayasan KNCV Indonesia mendapatkan ini bekerja sama dengan Perdaki. Kemudian Mentari TB ini juga melalui mekanisme LON, jadi Local Organization Network, jadi MPKU Muhammadiyah yang mendapatkan award ini dengan melakukan kegiatan untuk pelayanan TBRO di rumah sakit, di jejaring rumah sakitnya. Jadi peluang ini ada, kemudian sekarang juga sedang dalam proses ada satu Local Organization Network lagi. Jadi ini masih ada peluang untuk kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman organisasi lokal, organisasi yang tertarik tetap memonitor peluang ini, kita akan selalu umumkan terbuka baik melalui website dari USAID maupun secara terbuka juga kita share melalui jejaring teman-teman CSO maupun NGO. Jadi peluang-peluang itu masih ada karena kesempatan ini masih diperpanjang
jika kita ingin melakukan masih ada kesempatan lagi sampai 2024 kalau nggak salah. Jadi masih ada peluang, jadi teman-teman stay tune saja. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas yang saya sebut tadi, Mandiri TV melakukan beberapa capacity building, tetapi ini relatif terbatas ke teman-teman di kelompok pasien ya. Jadi kelompok pasien, terutama kelompok pasien TBRO, bagaimana mendapatkan akses terhadap local funding, terutama CSR di Medan, di Surabaya, dan di Makassar sudah mendapatkan dari beberapa lokal bisnis juga mendapatkan dana dari CSR mereka. Dari TBPS ini ada peluang juga, contoh peluang yang sedang dikembangkan TBPS itu adalah melakukan subkontrak terhadap intermediary partner untuk melakukan kegiatan BBM di beberapa kota. Jadi ini contoh-contoh kegiatan yang kita kolaborasikan dengan teman-teman di lokal CSO. Jadi kami harapkan mungkin ide-ide dari teman-teman juga bisa disampaikan jika tertarik untuk peluang dengan bekerja sama dengan USAID, baik melalui USAID secara langsung melalui lokal organisasi network maupun melalui implementing partner kita, contohnya seperti melalui TBPS dengan subkontrak intermediary partner. Tetapi ini tergantung dengan kebutuhan dan peluang yang akan diinformasikan oleh USAID maupun oleh TBPS sebagai implementing partner. Peluang yang mungkin kita harapkan bisa kita dapat dari inisiatif teman-teman akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Mas Toto, di sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri untuk yang tuberkulosis. Saya lanjutkan ke teman saya. Silakan, Mas Toto, over to you, Mas. Baik, terima kasih, Mas B. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ignatius Indriar Toto, atau biasa dipanggil Toto. Saya di USAID ini di kantor Economic Growth and Education Office, dan tugas saya membantu teman-teman di USAID Indonesia mengenai private sector engagement. Tadi rekan-rekan mungkin sudah Bapak Ibu semua mendengarkan paparan dari teman-teman di Health Office tentang program-program mereka, dan juga kesempatan-kesempatan bagaimana private sector bisa berpartner atau bermitra dan berkolaborasi dengan USAID melalui proyek-proyek yang ada. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan, tadi mungkin sudah disinggung sedikit tentang mekanisme private sector engagement accelerator platform, yang merupakan mekanisme yang dipunyai oleh USAID untuk berkolaborasi langsung dengan private sector. Di dalam, mungkin slide berikutnya, Bu Lucy, baik, bisa di full, boleh full itu nggak Bu? Maaf, baik, oke. Jadi apa sih sebenarnya private sector engagement accelerator platform? Ini merupakan mekanisme atau platform di mana USAID dan private sector bisa berkolaborasi langsung. Jadi kita duduk bersama, kita co-create, kita co-design, kemudian kita co-funding, dan juga kita mengimplementasikan proyek secara bersama-sama, baik itu proyek yang memang baik untuk bisnis dan juga baik untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan atau development challenges yang ada di Indonesia saat ini. Ini bukan merupakan mekanisme baru bagi USAID secara global. Ini sudah ada di secara lama, ya, sudah 20 tahun, dan secara seluruh dunia ada sekitar lebih dari 1.800
partnerships dengan private sector. Kita menamakannya adalah Global Development Alliance mekanisme. Dan untuk Indonesia sendiri saat ini sudah ada beberapa Global Development Alliance atau kita menamakannya GDA activity. Saat ini ada sekitar 4 yang sedang berjalan, dan saat ini kita sedang berbicara atau melakukan co-creation dengan 6 perusahaan untuk diharapkan dalam tahun ini kita akan bisa memberikan award kepada activity tersebut. Kemudian untuk kesempatan ini sebenarnya USAID Indonesia Mission sudah mengisu atau mengeluarkan solisitasi sejak tahun lalu dari Januari 2021. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendapatkan atau mengakses informasi tersebut melalui grants.gov. Sebenarnya ada di link di situ ya, tapi mungkin nggak bisa diklik. Tapi seandainya Bapak Ibu semua ke grants.gov, kemudian melakukan search, cukup melakukan keywordnya adalah GDA APS Indonesia Addendum, atau menggunakan keyword Private Sector Engagement Accelerator Platform Indonesia. Nanti di situ diklik aja detail informasi tentang opportunity tersebut ada di situ. Nah, tadi saya lihat ada banyak pertanyaan tentang apa yang termasuk sebagai private sector. Di sini sesuai dengan PSE policy yang dikeluarkan oleh Washington, yang termasuk oleh private sector ini adalah perusahaan yang profit ya, komersial organisasi, bisnis, kemudian korporasi, baik itu small atau medium enterprise. Kemudian juga ada private foundation yang terkait dengan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan A foundation atau perusahaan B foundation. Kemudian sebagai private equity ataupun financial institution, termasuk bank ataupun mutual fund atau insurance company, dan juga industri asosiasi, baik ini misalnya Chamber of Commerce, itu juga yang termasuk ke dalam kategori private sector. Dan juga di sini saya nggak bisa lihat yang terakhir itu poinnya adalah kooperasi juga masuk sebagai private sector. Slide berikutnya, Ibu Lucy. Nah, kalau tadi disebutkan mungkin juga berkali-kali ya, di mana fokus area, dan untuk mekanisme private sector engagement accelerator platform ini diharapkan juga apabila ada ide atau konsep yang diajukan kepada USAID berfokus di salah satu atau salah dua atau di 8 fokus provinsi di mana USAID bekerja. Jadi di situ bisa dilihat di mana priority provinsi di USAID bekerja saat ini. Slide berikutnya, Bu. Nah, di dalam Private Sector Engagement Accelerator Platform atau di solicitation yang kita keluarkan saat ini, khusus untuk Health Office, itu kita melihat atau mencari ada opportunity bagi perusahaan atau private sector untuk mengajukan suatu project atau suatu activity yang range-nya itu berkisar antara 500.000 sampai $9 juta. Nah, tadi juga Mas Sigit juga sempat menyebutkan bahwa ada minimal atau kontribusi dari private sector. Nah, di sini diminta memang tidak-tidaknya private sector contribution itu sama atau melebihi dari funding requested dari USAID. Jadi misalnya project untuk 500.000, 250.000-nya dari USAID dan 250.000-nya dari private sector. Tetapi mohon diingat juga bahwa ini bukan matching grant program. Jadi kita tidak menganggap ini adalah grant matching program, tetapi kita harus melihat bahwa kita mencari solusi-solusi yang berbasis pasar yang diharapkan pada saat USAID funding selesai,
itu nanti private sector bisa melanjutkan activity tersebut. Jadi typically secara berdasarkan pengalaman yang sudah ada saat ini, biasanya kontribusi dari private sector itu 3 kali lebih banyak daripada funding yang di request dari USAID. Next slide, Bu. Nah, bagaimana kita atau Bapak Ibu sekalian bisa berkolaborasi dengan kita. Jadi simple aja sebenarnya, cukup mengirimkan email kepada gba-indonesia@usaid.gov, disebutkan aja idenya apa, lokasinya di mana, very simple email kepada kami, beneficiaries-nya siapa, berapa banyak, kemudian private sector partner-nya siapa, kemudian berapa jumlah kontribusi dari private sector, dan kemudian juga berapa funding yang di-request dari USAID. Nah, di situ nanti kami akan berkoordinasi melihat request tersebut, dan pada saat ini misalnya tadi ada 4 technical team lead, misalnya di mengenai sektor maternal newborn health. Nanti saya akan diskusi dengan Mas Sigit dan tim, dengan Mbak Dini, dan kemudian kita akan mereview dan kita akan mendiskusikan dengan internal, dan kemudian kita akan melakukan initial discussion atau initial co-creation dengan private sector partner. Nah, biasanya kita akan menanyakan ya, mempertajam ide-ide tersebut, dan kemudian jika memang kita melihat sudah tajam atau sudah clear, kemudian USAID akan menginvite applicant untuk mensubmit ide atau konsep. Kalau yang melakukan submission adalah private sector, itu ada kita hanya meminta 2 halaman, ada template-nya. Kemudian kalau misalnya adalah CSO atau NGO yang mewakili private sector, itu konsep notes yang diminta adalah sekitar 4 halaman. Template-nya juga ada semua, sudah disiapkan di USAID website. Silahkan bisa di search aja. Kemudian jika konsep ini atau submission dari konsep note kita review dan kemudian kita presentasikan ke mission leadership, co-creation akan berlangsung lebih dalam lagi. Jadi kita lebih lanjut mendevelop program description, budget, dan line health lainnya. Dan nanti kemudian akan ada agreement sign yang dilakukan oleh our procurement office dan bisa dilanjutkan untuk implementasi. Selanjutnya, Bu. Nah, ini menunjukkan bagan aja ya, di mana proses untuk co-creation atau proses dari private sector engagement accelerator platform biasanya berkisar waktunya antara 6 sampai 24 bulan pada waktu kita menerima konsep notes sampai dilakukan award. Tetapi ini kembali lagi kepada kesiapan dari partner, dalam hal ini baik itu implementing partners maupun dari private sector partners dalam mempersiapkan semua dokumen. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, biasanya sih memakan waktu antara 6 sampai 8 bulan dari pada saat submit konsep sampai activity atau project tersebut di award. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada diskusi, mungkin bisa dilanjutkan berikutnya. Saya kembalikan kepada siapa, Bu? Saya terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Priska Delima, saya Program Manager dari CCPHI. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Jadi meskipun sekarang mungkin di tempat saya agak mendung dan hujan gitu ya, tapi kita pagi ini mendapatkan begitu banyak masukan, begitu banyak hal menarik dari USAID. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Pam, Ibu Anas, Ibu Monika, Pak Bey, Pak Sigit, dan juga Pak Toto barusan. Jadi memang kemitraan antara USAID di Indonesia yang sudah bekerja cukup lama ya dengan pemerintah Indonesia sudah mendukung banyak sekali pembangunan kesehatan yang juga sangat berguna bagi keluarga-keluarga kita di Indonesia. Jadi tadi kita juga sudah mendengar banyak sekali mengenai proyek yang ada, peluang-peluang kemitraan. Nah, mungkin karena bincang kemitraan ini juga dihadiri perwakilan dari sektor swasta, termasuk juga dari bisnis, lalu NGO dan CSO, mungkin kita bisa mendapatkan masukan lebih lanjut ya dari USAID, seperti apa sih bentuk-bentuk kemitraan, lalu kemudian apakah ada batasan dari private sector yang diinginkan gitu. Mungkin Bu Anas bisa memberikan lebih banyak masukan untuk kita semua di sini. Silakan Bu Anas. Atau Pak Toto mungkin. Iya, baru mau minta. Mungkin Mas Toto bisa mulai dulu, nanti aku bisa menambahkan. Terima kasih Bu Priska. Ya, Bu, maaf tadi, sorry banget. Tadi saya agak ini. Maaf, boleh diulang Bu pertanyaannya? Mohon maaf. Iya, mungkin bentuk-bentuk kemitraan seperti apa sih yang diinginkan oleh USAID sekarang gitu ya, mungkin terkait perkembangan yang ada dari sektor private sector. Jadi mungkin tadi juga ada pertanyaan, private sector itu seperti apa sih? Apakah dari bisnis, dari NGO, SEO, atau dari masyarakat itu bagaimana mengajukannya? Mungkin bisa lebih dijelaskan, atau mungkin juga ada batasan-batasan terkait dengan kerjasama atau kemitraan yang bisa dilakukan dengan USAID. Silakan, baik. Mas Tito. Iya, terima kasih. Kalau untuk ini saya berbicara khusus yang private sector ya, tentang kemitraan dengan perusahaan. Ada dua mekanisme kan, mungkin tadi saya juga sebutkan pada saat di awal, baik itu bekerja sama melalui existing activity atau existing project yang ada, yang sudah dipaparkan dari teman-teman kami tadi yang di Health Office. Tetapi untuk apabila mau bermitra directly dengan USAID, itu melalui mekanisme GSEAD atau Global Development Alliance. Jadi apa yang private sector apa tadi saya juga sudah sebutkan apa yang menjadi kriteria atau menjadi definisi dari private sector, baik itu perusahaan profit, kemudian apakah bisnis asosiasi ataukah private foundation dalam hal ini yang terafiliasi dengan perusahaan ataupun juga koperasi atau mungkin dari lembaga-lembaga keuangan. Untuk directly berkolaborasi dengan project itu mungkin bisa menghubungi tim lead yang tadi memberikan memaparkan project-project mereka mungkin bisa connect kepada activity mana atau project mana yang yang bisa berkolaborasi dengan private sector. Mungkin dari saya itu ya, atau mungkin dari teman-teman atau Mbak Anas. Kalau boleh saya menajamkan pertanyaannya, apakah ada batasan dari perusahaan dari sektor industrinya atau dari produknya, misalnya perusahaan rokok atau perusahaan yang memproduksi susu formula, atau dari perusahaan sawit, dari sektor industri sawit, atau dari pertambangan, oil and gas. Apakah ada batasan-batasan dari produk atau sektor industri begitu, Mas Toto? Saat ini memang yang no buat USAID untuk bermitra ya itu perusahaan rokok, kemudian perusahaan yang memproduksi persenjataan, dan kemudian yang terlibat dengan saya lupa juga tadi. Tetapi memang pada saat ini kita harus melakukan juga due diligence ya, Mas Sony ya. Jadi sebelum kita
bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan tersebut, juga kita melihat apakah memang line bisnis atau bisnis yang mereka lakukan itu sesuai dengan USAID policy atau tidak gitu. Tapi yang secara tidak itu ya perusahaan rokok dan juga perusahaan yang menjual persenjataan. Terima kasih Mas Toto. Kembali ke moderator. Ya, tadi silakan Bu Anas tadi katanya mau menambahkan. Iya, kelihatannya udah cukup Mbak Priska yang disampaikan oleh Mas Toto, jadi nggak ada tambahan dari saya. Makasih. Oke. Ini kalau melihat chat ini apa kelihatannya antusiasme dari para calon-calon mitra nih. Saya sebut calon karena sepertinya banyak sekali yang sangat antusias untuk bermitra dengan USAID. Jadi mungkin ada tidak sih gagasan atau inovasi yang mungkin urgent gitu ya? Tadi kan ada bidang MCH, lalu kemudian penguatan sistem kesehatan, tuberkulosis, lalu juga ketahanan kesehatan global. Mungkin ada apa gagasan atau inovasi urgent yang mungkin sedang USAID cari? Ya, kalau boleh, mungkin aku mulai dulu kali ya, Bu Priska. Ya, silakan. Kalau dari penguatan sistem kesehatan yang kita lagi eksplor bersama saat ini tuh seperti yang tadi disampaikan, mungkin seputar topik penguatan sistem informasi. Jadi bagaimana kita bisa mencari nih peran atau partner swasta maupun mitra lain gitu yang bisa kita ajak bekerja sama gitu untuk mendukung penguatan sistem informasi di Kementerian Kesehatan. Karena proses digital transformasi yang saat ini sedang berlangsung itu nanti setelah sudah ditetapkan atau disepakati di tingkat nasional, tentu saja kan harus diturunkan ya ke tingkat daerah gitu sampai ke bawah gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut, semua wilayah di Indonesia. Nah, itu mungkin nanti pastinya akan butuh banyak support gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan instruksi Presiden yang baru saja dikeluarkan, itu terkait dengan optimalisasi implementasi jaminan kesehatan nasional. Nah, itu kita juga berharap kita bisa mendorong dan mendukung pencapaian target pemerintah. Dalam hal ini 98% cakupan masyarakat Indonesia di dalam JKN gitu. Jadi itu mungkin dua area yang kalau dari penguatan sistem kesehatan yang kita berharap kita bisa berpartner dengan para mitra. Bentuk kerjasamanya seperti apa, itu saat ini terbuka begitu. Jadi kalau tadi menyambung apa yang Mas Toto sampaikan, kita diskusi dulu gitu. Harapannya kita bisa diskusi dulu, kita ciptakan komunikasinya, nanti kita lihat bagaimana kita bisa bekerja sama lebih lanjut ke depannya. Mungkin dari saya itu, teman-teman yang lain kalau ada tambahan silahkan. Apakah ada tambahan dari Pak Sigit atau Pak Beki? Oh ya, terima kasih Bu Priska. Ya, untuk portfolio kesehatan ibu anak, saat ini memang yang menjadi prioritas kami adalah terkait dengan program gizi ya untuk stunting ya. Tadi Pak Toto juga sudah menyampaikan untuk yang peluang untuk bekerja sama dengan sektor swasta melalui private sector engagement accelerator platform ya. Sehingga kami juga menggunakan kesempatan ini untuk berbagi informasi ini. Kalau dari sektor swasta, termasuk juga nanti sektor swasta bisa kerjasama juga dengan NGO atau CSO lokal yang ke depan akan menjadi implementing partners-nya begitu ya. Terkait dengan peluang ini. Jadi lebih banyak fokus pada penurunan stunting. Terima kasih. Oke, mungkin melanjutkan sedikit dari tadi penjelasannya Pak Sigit. Ini ada pertanyaan juga dari Wahana Visi Indonesia ya, Ibu Yohana. Jadi dia juga ingin menanyakan terkait masalah WOS, apakah itu menjadi subsektor, subfokus, ataukah itu ada kebijakan tersendiri di sana? Iya, kalau di USAID sendiri kebetulan untuk program WOS itu di bawah kantor lingkungan hidup atau environment. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Yana ya, bahwa untuk stunting ini saling terkait ya, dan komponen WOS ini memang mempengaruhi untuk nanti kita bisa mempercepat penurunan stunting. Namun untuk yang program yang saat ini lebih banyak fokusnya pada komponen gizi. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak B atau Ibu Monica ingin menambahkan mungkin? Mungkin saya
sedikit saja tadi sudah disampaikan, mungkin terima kasih banyak untuk berbagai masukannya, dan memang kalau untuk di portfolio saya untuk yang ketahanan kesehatan, kami memang ada juga pertanyaan terkait upaya advokasi ke pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, SPM seperti itu. Kalau untuk di bawah portfolio GHS, kami fokusnya terkait peningkatan kapasitas pemerintah lokal di tingkat subnasional terkait kemampuan untuk menghadapi bencana non alam, dalam hal ini wabah penyakit. Dan karena kalau teman-teman untuk yang portfolio lain udah spesifik penyakitnya, kalau di saya lebih ke yang zoonotik. Jadi selain SPM bidang kesehatan, khususnya untuk di portfolio ketahanan kesehatan, ternyata ada SPM lain yang juga harus didorong untuk pencapaiannya, dalam hal sebenarnya untuk mendukung instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 terkait kapasitas pemerintah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman wabah penyakit. Sebenarnya saat ini seperti yang kita sedang alami sekarang dengan COVID. Jadi mungkin itu kalau untuk ruang lingkup yang ada saat ini. Terima kasih Mbak Priska. Oke, terima kasih Bu Monika. Pak Ben mau menambahkan? Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya persilahkan di sini ada Pak Haidar Saleh yang tadi sudah dari tadi nih sudah mengacungkan tangan gitu ya. Apakah bertanya secara langsung? Mungkin bisa tolong buka. Ya, silakan. Terima kasih, Ibu. Saya Haidar dari Asosiasi Beyond Moringa Indonesia. Jadi kami asosiasi yang bergerak di tingkat nasional di bidang kelor. Tadi ada teman kami petani di Malang yang juga sudah menyampaikan pertanyaan di chat. Saya ingin menyambung pertanyaan itu. Jadi terkait dengan program kami di bidang pemasyarakatan kelor ini, ada konteks di mana Kementerian Kesehatan sudah membuat surat edaran yang mencantumkan salah satu produk kelor sebagai satu produk yang dianjurkan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Dan itu dilakukan secara bertahap melalui inisiatif di tingkat pemerintahan daerah. Nah, pertanyaan kami terhadap USAID di sini adalah, kalau kami ingin bermitra untuk pendanaan dengan USAID yang ada kaitannya dengan program pemasyarakatan kelor ini melalui gerakan masyarakat hidup sehat, itu kami kan harus bisa menyediakan rekan-rekan petani yang ketersediaan produknya mencukupi ya. Jadi dalam hal ini adalah pembibitan untuk mengembangkan budidaya produk kelor itu sendiri. Nah, karena kami bergerak di tingkat nasional, pertanyaannya adalah apakah kami boleh menjalin kemitraan dengan USAID ini untuk program nasional? Jadi artinya lokus untuk proyeknya itu merangkum beberapa titik lokal sekaligus begitu ya? Ataukah memang USAID hanya akan memilih salah satu begitu, sehingga kita hanya fokus pada lokus yang sangat lokal? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Haidar. Mungkin Bu Anas atau Mas Toto nih yang akan menjawab nih. Ini terkait dengan stunting ya, Bu Priska ya? Ya, betul. Mungkin Mas Sigit ya, atau kalau dari saya, seandainya misalnya ini ada Pak siapa? Pak Haidar. Pak Haidar ya, Pak Haidar, kalau memang ada private sector yang
mempunyai ide untuk melakukan aktiviti ini, dan memang cakupan geographic areanya itu nasional, menurut saya sih nggak ada masalah, Pak. Bisa saja diajukan. Tapi untuk dari segi programatik, mungkin saya minta tolong Mas Sigit ya untuk menjawab ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf tadi koneksi saya kelihatannya ada sedikit gangguan ya. Terima kasih banyak Pak Kaidar Saleh untuk sharing ya program prioritas penggunaan daun kelor ya. Ini juga sebenarnya kita sudah lihat ya banyak kandungan gizi di daun kelor ya untuk program kesehatan masyarakat, termasuk juga di NTT kan dikembangkan juga untuk mempercepat penurunan stunting ya. Tadi mungkin terkait dengan area geografis, kalau di USAID kan kita ada 8 ya provinsi prioritas tadi yang saya sampaikan, termasuk tambahnya di Kalimantan Barat dan di Papua. Tapi sebenarnya terbuka juga USAID memfokuskan 2/3 dari investmentnya di 8 provinsi prioritas ini. Jadi itu yang akan jadi prioritas, walaupun terbuka juga untuk nanti explore di wilayah lain ya, yang bisa jadi fokus dari asosiasi ini Moringa, tapi bukan bagian dari 8 provinsi ini. Di USAID sendiri ada beberapa kantor, Pak Kaidar. Jadi ada kami dari kantor kesehatan, ada juga dari kantor lingkungan hidup, ada juga dari kantor ini ya, economic growth ya. Kalau saya tadi lihat ini memang terkait ya antara satu pada agriculture ya, kemudian juga di satu sisi juga dengan kesehatan juga. Jadi nanti mungkin ini menariknya bisa juga dihubungkan dengan teman-teman dari lingkungan hidup ya, Mas Toto ya. Karena kan ada beberapa contoh-contoh juga setahu saya kegiatan terutama dengan yang tadi private sector engagement accelerator platform ya, yang menggandeng juga perusahaan-perusahaan di bidang pertanian. Baik, terima kasih Mas Sigit. Mau nambahin, kebetulan saya dari kantor Economic Growth and Inclusion Office, Pak Kaidar. Sayangnya pada saat ini funding yang ada di kantor kami itu sudah tidak ada. Jadi untuk melalui mekanisme private sector engagement accelerator platform ini, kantor kami tidak mereview konsep atau ide apapun gitu saat ini, karena memang kami ada keterbatasan funding dan semua funding yang ada sudah dialokasikan untuk ke berbagai aktiviti yang ada. Kalau untuk kantor lingkungan hidup, itu khusus untuk melalui mekanisme Private Sector Engagement Accelerator Platform atau Global Development Alliance Annual Program Statement, itu fokusnya ke tentang plastik, Pak, plastic waste. Jadi itu yang mungkin yang itu saya bisa tambahkan. Kalau saya boleh menambahkan sedikit karena ini berkaitan, ini ketika bicara 8 provinsi prioritas, lalu kemitraan yang diharapkan skalanya apakah skala nasional, apakah dia atau bias kabupaten, atau bahkan sampai sekecil level desa gitu ya? Iya. Maaf, ini maaf Pak Haidar, saya kira sudah terjawab tadi ya pertanyaan Pak Haidar. Saya menajamkan saja karena ini berkaitan untuk ke teman-teman USAID. Iya betul, pertanyaannya begitu kurang lebih. Skala besaran kemitraannya kira-kira akan di level nasional, provinsi, atau sampai level kabupaten, atau bahkan sampai level desa? Iya, karena begini, jadi kalau boleh saya tambahkan informasinya, kami ini sedang menggagas supaya dalam peringatan Hari Bumi di bulan April itu kita ada gerakan penanaman 1 juta benih kelor, dan untuk menyediakan benih ini sebetulnya di Kementerian Pertanian juga sudah mulai mengembangkan benih unggul. Nah, namun untuk menyebarkan ini ke seluruh Indonesia tentu kami butuh bantuan biaya juga, karena yang disebut benih unggul itu fokus pengembangannya saat ini baru berhasil mengembangkan di daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi ada satu spesifikasi khusus yang kalau mengikuti saran dari Kementerian Pertanian itu bisa didapat di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada pohon indukan yang kemudian dipelihara secara baik
dan dijaga supaya tidak terkontaminasi begitu kan. Dan harapan kita semua tentunya ini dimasyarakatkan dengan cara membagikannya secara gratis ke seluruh Indonesia. Sementara ini langkah itu pembagian secara gratis ini dilakukan melalui diskresi masing-masing anggota kami. Jadi ada yang saling tukar, misalnya benih ditukar dengan apa gitu ya, barter gitu. Ada cara seperti itu. Namun kalau untuk gerakan mohon Hari maaf Bumi Pak kita, Haidar. ya. Mohon maaf Pak Haidar karena waktunya sangat terbatas. Baik. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan diskusinya dengan teman-teman USAID. Baik. Baik, Ya. terima kasih. Saya kembalikan Terima ke kasih Bapak. Ya, saya kira terima kesempatan kasih Bu untuk Sani, yang lain. terima kasih Pak Haidar. Mungkin saya persilakan Ibu Yosefin Satyono, Ibu Yosefin dari Indonesia Global Compact Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih Mbak Priska. Bapak Ibu, terima kasih, ini sesi yang sangat menarik. Dan saya sedikit banyak dulu ya, saya tuh dari Indonesia Global Compact yang merupakan local network dari United Nations Global Compact. Keberadaan kami ini untuk memainstream perusahaan-perusahaan untuk supaya lebih bertanggung jawab dengan menerapkan 10 prinsip dari United Nations Global Compact, bisnis menghormati hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, menjaga lingkungan, dan bisnis juga yang anti korupsi. Pada dasarnya kami adalah non-for-profit. Di Indonesia kita berbentuk sebuah perkumpulan secara legal entity-nya ya. Nah, saya tadi sudah mengikuti banyak dan saya rasa pertanyaan saya sudah banyak sekali dijawab, termasuk di dalamnya mengenai exclusionary criteria. Kalau UN Global Compact itu exclusionary-nya lah tentu adalah tobacco, armament bisnis, dan juga yang berhubungan dengan terorisme ya. Jadi itu nggak boleh diterima sebagai member dari UN Global Compact. Soal pendanaan tadi saya mendengar bahwa untuk PSE ya itu ada kepesertaan dana yang diharapkan dari perusahaan gitu. Nah, bagaimana dengan non for profit misalnya? Apakah saya tadi kelewatan? Mungkin saya nggak mendengar tidak menyimak dengan baik. Tapi rasanya saya belum mendapat informasi tersebut. Untuk non for profit misalkan CSO dan lain-lain, apakah juga dimintakan kepesertaan pendanaan ataukah akan berbentuk grants? Nah, itu satu. Dan kedua pertanyaan saya adalah mungkin kalau proyek yang berhubungan dengan community health itu kan juga menyangkut water ya. Nah, Global Compact ini juga fokus kepada water, penyediaan air, dan mengajak member-member dari Indonesia Global Compact Network yang ada di Indonesia juga untuk ikut serta bagaimana menjaga ketersediaan air dan juga menjamin air bersih gitu ya. Apakah water ini masuk di dalam lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup dari USAID, apakah juga masuk di dalam health sektor? Saya kira itu dua pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yosefin. Mungkin Pak Toto akan menjawabnya. Pak Toto lagi. Baik, kalau untuk kesempatan bagi CSO untuk mengapply funding itu saya mungkin tidak bisa memberikan penjelasan ya di sini ya. Tapi kalau dalam melalui proses atau activity mekanisme private sector engagement accelerator platform, NGO yang mewakili private sector itu bisa melakukan submission konsep melalui mekanisme Global Development Alliance Annual Program Statement. Tetapi sebelum melakukan submission konsep, memang dari pihak USAID mengharuskan USAID dan private sector itu untuk melakukan diskusi karena melalui mekanisme ini
USAID merupakan menjalin partner atau berpartner directly dengan private sector, bukan dengan NGO. Tetapi nanti pada saat pelaksanaan atau implementasi project, itu NGO tersebut yang menjadi implementing partner atau the recipient of USAID funding. Mungkin itu bisa menjawab ya. Kalau pertanyaan tentang yang WOS tadi juga udah dijawab oleh Mas Sigit, bahwa Project WOS itu ada di kantor lingkungan hidup. Saat ini mereka sedang melakukan procurement juga. Saya lupa nama proyeknya apa. Tetapi untuk water and sanitation dan sanitasi air bersih itu ada di kantor environment. Mungkin itu dari saya. Ada teman-teman ada yang menjawab yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Toto. Ya, mungkin saya persilakan Ibu Sumrotin Susilo. Ini dari tadi sudah raise hand. Silakan Ibu Sumrotin. Terima kasih. Pertama saya apresiasi sama USAID yang begitu banyak perhatiannya untuk masalah kesehatan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan memang bisa meningkatkan kondisi kesehatan rakyat Indonesia. Yang kedua begini, dari saya mendengarkan memang program USAID banyak sekali dengan private sector. Saya bisa memahami karena di situ ada pendampingan atau kontribusi dana. Sementara kalau dengan LSM jelas tidak akan ada pendampingan dana. Tapi begini, ada hal-hal, saya tertarik pada isu yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kaitannya dengan angka kematian ibu. Di saat kerjasama dengan private sector, ada rumah singgah, ada ambulan, ada dan lain sebagainya. Itu menurut saya menyelesaikan kematian ibu dari hilirnya. Hulunya itu yang banyak dilakukan oleh LSM. Misalnya bagaimana masyarakat tidak menikah di usia anak-anak, bagaimana kebiasaan dari anak-anak diberikan gizi bagus seperti itu kurang, itu banyak dilakukan dan ini kerjanya di desa-desa sebagai ujung tombak. Beberapa saya memang melakukan ini lama sekali ya, dari tahun 2010 itu untuk menghindari kematian ibu dari pernikahan anak. Tapi untuk mendapatkan dana adalah tidak mudah. Nah, mencoba juga dengan bekerja sama dengan lembaga implementing yang dibangun oleh USAID. Ini pikiran nakal saya, pikiran liar. Saya kadang-kadang merasakan LSM yang tidak punya terutama kapasitas dana untuk mengoperasionalkan program-program yang mungkin efeknya besar sekali, itu sangat limited, sangat kecil sekali. Kadang-kadang saya sampai berpikir, berapa banyak yang untuk lembaga yang Anda bangun sebagai implementing dengan uang yang turun di masyarakat. Nah, saya pengen mulai juga dihitung oleh USAID agar lembaga-lembaga implementing itu benar-benar juga dikenakan peraturan-peraturan yang ketat sekali untuk prosentasi mereka mengimplementasikan dengan masyarakat LSM yang mengimplementasikan. Setahu saya sekarang ini kecil sekali. Sehingga tidak, kadang-kadang LSM mulai tidak tertarik lagi, mendingan nggak usah, mendingan kita coba dengan cara-cara kita sendiri. Nah ini menurut saya perlu mendapatkan perhatian dari USAID supaya ada rasa keadilan. Uang yang turun untuk LSM itu untuk masyarakat benar-benar lebih artinya proporsinya itu seimbang dengan lembaga implementing yang USAID bangun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sumrotin. Jadi mungkin ini terkait juga dengan monitoring dan evaluasinya juga ya. Mungkin karena terkait dengan MCH, saya persilakan Pak Sigit. Ya, terima kasih banyak Bu Sumrotin. Ya, tadi saya sepakat sekali ya untuk menangani masalah kesehatan ibu anak ini harus dari dua sisi ya Ibu ya, baik itu sisi hilir dan hulu. Tadi memang lebih banyak contoh-contohnya adalah di sisi hilir ya, dan saya sepakat di sisi hulu ini memang perlu juga diatasi ya, yang tadi contoh untuk pernikahan anak, kemudian juga perubahan perilaku di tingkat masyarakat ya, yang juga perlu ditingkatkan. Untuk program USAID, dan ini yang tadi Mas Toto juga sampaikan, untuk private sector engagement, accelerator platform, nanti kami berharap sebenarnya bisa sebagai mitra pelaksananya adalah dari LSM lokal, Bu Sumrotin. Jadi ada kontribusi dari sektor swasta, tapi kan sektor swasta biasanya mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan implementasi ya, walaupun tidak semua ya, ada beberapa yang mereka juga memiliki kapasitas untuk implementasi.
Dan nanti kami berharap fokusnya adalah untuk melibatkan apakah itu NGO lokal sebagai mitra pelaksana. Jadi tadi saat ini juga USAID lebih banyak untuk memfokuskan bermitra dengan organisasi lokal, Bu Sumrotin, untuk kedepannya. Dan kita mulai dengan yang untuk program stunting ini, nanti yang dengan private sector accelerator platform, kami berharap bisa bermitra dengan LSM lokal sebagai mitra pelaksana. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah menjawab ya Bu Sumrotin ya. Memang banyak sekali yang perlu kita lakukan. Nah, saya juga mendapatkan banyak pertanyaan lewat chat terkait masalah slide presentasi dari USAID tadi. Nah, slide tadi sudah di-share juga di slide oleh Mbak Desi, tapi mungkin jika Bapak Ibu ini mungkin bisa juga mencatatnya di daftar hadir yang telah kami bagikan supaya kami juga bisa nanti mengirimkannya ke email Bapak Ibu masing-masing. Mungkin apakah ada lagi pertanyaan? Kalau saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Jadi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.30 yang tidak terasa ya kita sudah sampai ke penghujung acara bincang kemitraan kita kali ini. Jadi izinkanlah saya menyimpulkan sedikit dari hasil perbincangan kita pagi ini. Jadi memang pertama itu terbuka banyak sekali peluang baik dari perusahaan, sektor swasta gitu ya, ataupun dari NGO dan CSO dalam bermitra dengan USAID Indonesia. Dan kedua, kolaborasi baru yang terbangun akan dapat menjangkau penerima manfaat lebih luas dan dampaknya lebih optimal. Jadi dengan keterlibatan masyarakat itu akan menjadi memperluas dampak juga yang bisa diraih. Dan yang ketiga, kolaborasi atau kemitraan multisektor yang positif dan konstruktif dapat mempercepat resolusi menuju pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan juga tangguh ya atau resilience untuk mengatasi tantangan baik itu pandemi ataupun agar tidak terjadi penurunan pencapaian SDGs. Jadi terima kasih banyak saya mengucapkan kepada kelima narasumber kami, Pak Sigit, Bu Anas, Pak Bey, Bu Monika, juga Pak Toto yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita semua. Jadi jangan bosan-bosan ya, nanti kita akan mengadakan bincang-bincang mungkin jika ada waktu dan kesempatan lain. Dan tentunya kita semua berharap acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa terbangun kolaborasi-kolaborasi baru agar program-program kesehatan terutama yang tengah dijalankan saat ini juga bisa memberikan dampak yang lebih besar dan lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kemitraan ini. Saya Priska Delima undur diri. Saya mengembalikan acara ini dan screen kepada Pak Sony. Silakan Pak Sony. Terima kasih Priska. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada USAID Indonesia, UPAM, Pak Daryl, Mbak Anastasia, Mas Sulis, Mbak Monika, Mas Bey, dan Mas Toto yang telah berkenan berbagi dalam sesi ini. Juga kepada para pemirsa sekalian. Semoga bincang kemitraan kali ini dapat memberi inspirasi dan menumbuhkan peluang-peluang kemitraan baru agar masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Bersama ini pula CCPHI yang berperan sebagai networking hub, learning hub, dan collaboration hub mengundang para pemirsa untuk menjadi anggota. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa lagi di acara bincang kemitraan CCPHI berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Priska, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak CCPHI. Terima kasih Bapak, Ibu. Ibu. Bermanfaat. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Izin live. Terima kasih Ibu. Izin pamit. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sony. Izin live.